Karena udah jam 8:05, Wisnu bisa langsung mulai aja ya. Oke, siap. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Pada Waalaikumsalam pertemuan kali warahmatullahi ini. wabarakatuh. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sejarah. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas juga mengenai materi perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, kita tarik ke belakang, yakni pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, adanya sebuah perkembangan atau sebuah zaman yang disebut dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, jadi pada pertemuan kali itu kita akan belajar juga mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Seperti itu. Sebetulnya materinya tuh kayak yang susah, tapi kalau kita sudah pelajari lebih mendalam, itu bisa ya gampang juga dikerjain. Dan di soal SBM, biasanya itu sering keluar mengenai akulturasi kebudayaan antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, kita mulai aja. Saya izin share screen terlebih dahulu. Bentar. Nah, sebelum kita membahas mengenai perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, saya akan sedikit promosi terlebih dahulu mengenai bimbel Hore Digital. Nah, kami membuka kelas eksklusif di mana kalian hanya membayar 500.000 aja. Dari 500.000 ini tuh kalian mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas seperti ada kayak OBK dan kuis, kemudian ada yang motivasi, ada grup diskusi dan tanya jawab soal, kemudian ada live pitching via Zoom seperti kita sekarang, kemudian ada juga ebook, kemudian modul, materi, ada tips dan trik cara memasuki SBM itu seperti apa, kemudian ada file kunci jawaban dan pembahasan, ada video pembelajaran dan pembahasan, ada konsultasi akademik dan jurusan gitu. Jadi bagi kalian yang bingung mau jurusan apa dan mau kuliah di mana, ini bisa konsul di Hore Digital. Yang terakhir juga ada belajar intensif hingga H-1 UTBK. Nah, pendaftaran bimbel Hore Digital ini dimulai dari tanggal 3 sampai 27 Maret 2022. Kegiatan pembelajarannya itu dimulai dari tanggal 28 Maret sampai H-1 UTBK. Nah, jadi kalian hanya cukup membayar 500.000 itu sudah mendapat fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Hore Digital. Jadi jika mau join atau mau bergabung, kalian bisa menghubungi aja baik lewat IG maupun lewat WhatsApp maupun lewat bank yang lainnya. Nah, atau juga mau langsung pembayaran juga bisa melalui transfer ke BSI dan BSM atau juga ke OVO, Dana atau link aja juga bisa. Jadi jika kalian berminat untuk masuk atau bergabung di Hore Digital secara eksklusif mengenai pembelajaran SBM PTN, kalian bisa langsung hubungi kontaknya yang ada di bawah. Oke, maaf ya, aku sedikit promosi mengenai Hore Digital. Semoga kalian ada yang berminat masuk ke Hore Digital. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke perkembangan agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas mengenai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia, kita akan terlebih dahulu membahas mengenai teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Coba saya ingin tanya terlebih dahulu, teori masuknya agama Hindu dan Buddha ada berapa teori? Pasti kalian sudah pernah belajar tentang materi ini. Ada berapa teori masuknya agama Hindu dan Buddha? Untuk dijawab, Ayo yang tahu bisa dijawab ya. agama Hindu itu dari mana sih ada asalnya? Dari Arab kah? Dari Cina? Atau dari Thailand? Dari India? Dia Dari India. Oke. Teori masuknya agama Hindu ke Indonesia ada berapa? Coba jawab, gak apa-apa, salah juga namanya juga kita belajar.
Sebelum saya menjelaskan materi, saya ingin tahu dulu kemampuan dasar kalian tentang perkembangan agama Hindu di Indonesia itu udah sampai mana sih gitu loh. Jadi biar enak juga saya ngejelasin materinya kayak gitu. Biar dua arah gitu intinya. Coba ada yang bisa jawab? Oke, Dari mungkin Gujarat. Gujarat. Oke, satu. Terus apa lagi? Gujarat itu masuknya agama Islam, ya, bukan masuknya agama Hindu. Oke, teori masuknya agama Hindu ke Indonesia itu ada 5 teori, yakni yang pertama itu ada teori Brahmana, kemudian ada teori Kesatria, ada teori Waisa, dan yang terakhir itu ada teori Sudra, dan yang terakhir itu ada teori arus balik. Nah, kita bahas mengenai kelima teori tersebut. Nah, yang pertama itu ada teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh Jesse Vandler. Nah, jadi menurut Jesse Vandler ini mengungkapkan bahwa agama Hindu itu datang ke Indonesia itu oleh kaum Brahmana. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa agama Hindu itu terdiri dari 5 kasta, yakni ada kasta Brahmana, Ksatria, Sudra, Brahmana, Kesatria, Waisa, Sudra, dan Pariya. Nah, yang pertama ini tuh ada teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini mohon maaf, barusan ada gangguan dulu sebentar. Nah, jadi teori Brahmana ini dikemukakan oleh Vandler. Nah, jadi teori Brahmana itu menyatakan bahwa agama Hindu datang ke Indonesia itu oleh para kaum Brahmana. Nah, ini tuh didasarkan pada pengamatan terhadap peninggalan-peninggalan kerajaan, terutama prasasti yang berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, kemudian juga Van der mengajukan keberatan baik terhadap teori kesatria maupun teori Waisa. Nah, jadi keberatannya itu mengenai kolonialisasi atau perluasan daerah. Nah, suatu kolonialisasi yang melibatkan penaklukan oleh golongan kesatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Akan tetapi, catatan itu tidak ditemukan dalam sumber-sumber tertulis di India. Nah, jadi tidak adanya sumber yang menyatakan bahwa teori agama Hindu dibawa oleh kaum kesatria itu, jadi Van Lerku ya kalau nggak sama Satria itu pasti sama Brahmana gitu loh. Kemudian juga di Indonesia pun tidak ditemukan prasasti sebagai bukti adanya penaklukan yang dilakukan oleh kaum kesatria terhadap wilayah Indonesia. Nah, selain itu juga suatu kolonialisasi selalu disertai oleh pemindahan segala unsur masyarakat dari tanah asal. Misalnya ada sistem kasta, kerajinan, bentuk rumah, tata kota, bahasa, pergaulan, dan sebagainya. Akan tetapi, pada kenyataannya, apa yang terdapat di Indonesia berbeda dengan yang ada di India. Kalaupun ada, para pedagang yang menetap di Indonesia, mereka berpendapat tinggal di perkampungan-perkampungan khusus. Sampai sekarang, masih ditemukan kampung keling di beberapa tempat di daerah Indonesia. Nah, jadi intinya, menurut Van Leer tuh, ternyata kebudayaan yang berkembang di Indonesia tuh adanya hal yang membedakan dengan kebudayaan yang ada di India. Dan juga tidak adanya bukti secara fisik atau secara tertulis bahwa agama Hindu itu dibawa oleh kaum kesatria maupun Waisa. Nah, maka dari itu, Van Leer tuh meyakini bahwa agama Hindu itu yang langsung dibawa oleh kaum Brahmana. Di mana kaum Brahmana itu yang berhak membaca kitab-kitab seperti Yajurveda, Rigveda, seperti itu. Jadi di agama Hindu tuh yang membaca kitab suci itu ya tidak semua golongan, itu hanya kaum Brahmana aja yang boleh membaca kitab agama Hindu. Nah, dibuktikannya apa? Terdapat peninggalan-peninggalan kerajaan, terutama prasasti yang berbahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga ternyata kelemahan dari teori Brahmana itu seperti yang kita ketahui bahwa kasta Brahmana itu tuh dilarang untuk menyeberangi lautan. Gitu. Sedangkan kalau dari India ke Indonesia, kan itu harus menyeberangi lautan gitu. Meskipun lewat Semenanjung Malaya, kan itu harus menyeberang dulu ke Sumatera. Gitu. Jadi teori Brahmana itu belum bisa dipercaya gitu karena ya orang Brahmana itu tidak boleh nyebrang lautan seperti itu. Nah, kemudian setelah ada teori Brahmana,
Yang ketiga itu ada teori, yang kedua maksudnya itu ada teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dikemukakan oleh Majumdar. Nah, pada saat itu India sering terjadi perang antar golongan. Nah, jadi kan di daerah India tuh sedang terjadinya banyak konflik. Nah, si para prajurit India ini tuh yang termasuk dalam Laskar Kesatria ini mengalami jenuh, jadi kayak bosen gitu loh lama-lama perang mulu. Kemudian pada saat itu tuh kayak apa sih Laskar Kesatria tuh berusaha mencari daerah baru itu, meninggalkan India, kemudian mencari tempat singgah, salah satunya itu daerah Indonesia. Nah, kemudian kaum Kesatria itu membuat koloni-koloni serta menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Nah, akan tetapi kelemahan dari teori kesatria itu tidak adanya sumber yang tertulis yang menyatakan bahwa kaum kesatria itu melakukan kolonialisasi di daerah Indonesia. Nah, selain itu juga Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peranan kaum ksatria atau oleh kaum prajurit India. Para prajurit India ini mendirikan koloni-koloni di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara pada umumnya, akan tetapi teori kesatria ini yang dikemukakan oleh Majumdar tidak didukung oleh data yang memadai. Artinya itu tidak adanya bukti secara fisik yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu itu disebarkan oleh kaum kesatria. Itu ya. Jadi kalau yang teori Brahmana itu menyatakan bahwa agama Hindu itu dibawa oleh kasta Brahmana. Kemudian kalau teori kesatria ini menyatakan bahwa agama Hindu itu dibawa oleh kaum kesatria atau kaum prajurit dari India. Nah, yang ketiga itu ada teori Waisa. Nah, teori Waisa ini dikemukakan oleh Cromb. Nah, jadi pada awalnya adanya motivasi kedatangan bangsa India ke Indonesia adalah adanya perdagangan dan salah satu golongan terbesar yang datang ke Indonesia yakni kaum Waisa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa daerah pribumi atau daerah Indonesia itu sering melakukan transaksi perdagangan dengan daerah India. Nah, dari adanya transaksi perdagangan tersebut tuh yang mengakibatkan nantinya itu adanya interaksi sosial antara masyarakat India dengan masyarakat Indonesia. Nah, dari interaksi sosial tersebut tuh mengakibatkan yang itu adanya kayak perkawinan, kemudian nanti perkawinan itu menghasilkan sebuah penduduk atau keturunan. Nah, nanti dari situ tuh ya pasti secara tidak langsung menyebarkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di India maupun agama-agama yang ada di India. Salah satunya itu agama Hindu dan agama Buddha. Nah, eh, kemudian juga Cromb juga sependapat dengan golongan kesatria, merupakan golongan terbesar di antara orang-orang India yang datang ke Indonesia. Hal ini karena orang-orang itu datang untuk berdagang, maka dari itu golongan terbesar tentunya golongan pedagang. Jadi kan tadi yang teori kesatria itu menyatakan bahwa golongan terbesar yang datang ke Indonesia itu ya dari kaum kesatria. Akan tetapi menurut Cromb ternyata pengaruh terbesar dari kedatangan orang India itu ya dari kaum Waisa, karena kaum Waisa itu yang melakukan transaksi perdagangan di Indonesia. Nah, kemudian yang melakukan perdagangan ke Indonesia itu mereka menetap di Indonesia dan kemudian memegang peranan dalam penyebaran pengaruh budaya India melalui hubungannya mereka dengan penguasa-penguasa di Indonesia. Jadi di sini tuh adanya kerjasama gitu loh antara para pedagang India dengan para pedagang yang ada di Indonesia. Jadi adanya kerjasama tersebut itu nanti melahirkan adanya perkawinan, kemudian dan yang lain sebagainya. Dari situ tuh nanti itu pasti adanya penyebaran agama Hindu. Nah, kemudian yang keempat itu ada teori Sudra. Nah, teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Nah, jadi teori Sudra ini dilatar belakangi karena di Indianya sendiri itu sering terjadinya konflik antara masyarakatnya. Dengan demikian, banyak pula kawanan perang yang ada di Indonesia kemudian berusaha untuk kabur dan untuk melarikan diri ke Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini dijadikan sebagai tempat pembuangan bagi kawanan-kawanan perang. Para kawanan perang itulah yang menyebarkan kebudayaan Hindu di Indonesia. Jadi sebetulnya dari keempat teori itu ya mengungkapkan dengan pendapatnya mereka masing-masing itu. Nah, tapi yang paling kita percaya itu, yang paling kita masuk akal itu ya teori Waisa dan teori arus balik.
Nah, jadi pada intinya teori arus balik ini dikemukakan oleh Wandler dan Sogus. Nah, jadi teori arus balik itu menyatakan bahwa agama Hindu datang ke Indonesia itu ya dari penduduk Indonesia sendiri yang melakukan atau yang memiliki kepentingan ke India seperti mempelajari agama kemudian menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Jadi teori arus balik itu orang Indonesia belajar langsung agama Hindu ke India, kemudian balik lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Seperti itu intinya. Jadi kalau tadi yang pertama, teori Brahmana, jadi intinya teori Brahmana itu agama Hindu itu disebarkan oleh kaum Brahmana yang datang ke Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada teori kesatria, di mana para prajurit India atau para kasta kesatria yang ada di India itu melakukan kolonialisasi di daerah Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada teori Waisa, di mana para pedagang yang melakukan transaksi perdagangan di Indonesia yang melakukan penyebaran agama Hindu. Kemudian ada teori Sugra, di mana teori Sugra itu adanya pembuangan bagi tawanan-tawanan perang yang ada di Indonesia, khususnya ke daerah Indonesia. Dan yang terakhir itu ada teori arus balik, di mana teori arus balik itu menyatakan bahwa agama Hindu itu berasal dari disebarkan oleh orang Indonesia asli, di mana orang Indonesia itu tuh berangkat ke India, belajar tentang agama Hindu, kemudian balik lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai teori-teori masuknya agama Hindu di Indonesia? Oke, semoga kalian paham ya. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang teori masuknya agama Hindu di Indonesia, kita akan membahas tentang akulturasi kebudayaan atau pencampuran kebudayaan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India. Nah, tentunya dengan adanya proses interaksi sosial antara masyarakat India dengan masyarakat Indonesia, pasti di situ adanya pencampuran kebudayaan. Nah, pencampuran kebudayaan itu diawali dengan Nah, diawali dengan adanya dalam bidang seni bangunan. Nah, di dalam seni bangunan itu tentunya adanya pencampuran kebudayaan antara kebudayaan India dengan kebudayaan Indonesia. Nah, dari bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia. Nah, akulturasi itu merupakan pencampuran kebudayaan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan tersebut. Jadi kebudayaan lamanya kebudayaan lamanya ada, kebudayaan barunya juga ada. Atau secara ringkasnya A ditambah B sama dengan AB. Jadi pencampuran kebudayaan yang ada di Indonesia itu kayak kebudayaan Indianya masih ada, kebudayaan Indonesia juga masih ada. Nah, di dalam seni bangunan itu bisa dilihat dari bentuk candi yang ada di Indonesia. Nah, bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah itu unsur-unsur dari India. Kalau kayak Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Brahmana itu tuh sama unsur-unsurnya itu kayak dari India, atau kayak Siddhartha Gautama juga kan itu sama gitu unsur-unsurnya itu dari India. Akan tetapi bentuk-bentuk candi yang ada di Indonesia itu pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur dari Indonesia asli. Nah, salah satu contoh dari hasil pencampuran kebudayaan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India itu merupakan dilihat dari Candi Borobudur. Nah, bisa kalian lihat di gambarnya, kan kalau di sebelah kiri itu ada Candi India, Candi di India itu seperti itu. Nah, sedangkan kalau candi di Indonesia itu adanya pencampuran kebudayaan antara kebudayaan India dengan kebudayaan Indonesia. Nah, bisa dilihat dari bentuk bangunan Candi Borobudur kan itu kayak bertingkat. Nah, bertingkat tersebut itu merupakan bentuknya itu sama seperti punden berundak. Punden berundak itu apa sih? Jadi punden berundak itu merupakan
salah satu tempat ibadah nenek moyang kita sebelum adanya agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi sebelum adanya agama Hindu dan Buddha, masyarakat Indonesia itu mempercayai kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, jadi Punden Berundak itu merupakan salah satu tempat ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebelum berkembangnya agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, jadi bentuknya tuh Candi Borobudur itu sama kayak Punden Berundak, tapi fungsi peribadahannya itu berbeda, melainkan agama Buddha. Kan kalau Candi Borobudur itu agama Buddha ya, bukan agama Hindu. Nah, jadi ini merupakan salah satu contoh dari bentuk akulturasi dalam seni bangunan. Bisa dilihat dari Candi Borobudur, itu kalau bentuk bangunannya itu tuh dari Punden Berundak, di mana itu kebudayaan Indonesia asli, dan dilihat dari perwujudan dewa ataupun Buddha itu serta bagian-bagian candi dan stupa itu merupakan unsur dari India. Gitu ya. Jadi kebudayaan Indonesianya masih ada, kemudian kebudayaan Indianya juga masih ada. Nah, kemudian yang kedua itu ada seni rupa dan seni ukir. Nah, di dalam seni rupa dan seni ukir ini juga pasti adanya akulturasi atau pencampuran kebudayaan antara kebudayaan India dengan kebudayaan Indonesia. Nah, bisa dilihat dari dinding pagar langkan di Candi Borobudur berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Jadi kan intinya tuh kayak pahatan atau corak yang ada di Candi Borobudur kan intinya tuh menjelaskan mengenai kehidupan Siddhartha Gautama. Nah, akan tetapi di dalam pahatan ini atau di dalam ukiran itu terdapat akulturasi gitu loh antara kebudayaan India dengan kebudayaan Indonesia. Dilihatnya dari mana sih? Bisa dilihat dari pahatannya tersebut tuh kayak yang ada di gambar, ada relief Kalamakara, di mana di Kalamakara itu terdapat juga lingkungan Indonesia seperti rumah panggung, burung merpati, kemudian ada juga tumbuh-tumbuhan yang asli Indonesia dan yang lain sebagainya. Pokoknya di dalam Kalamakara tersebut tuh menceritakan juga gitu mengenai kondisi Indonesia pada saat itu tuh seperti apa. Kayak ada rumah panggung, kemudian dan yang lain sebagainya. Jadi ternyata selain menggambarkan mengenai cerita tentang perjalanan Siddhartha Gautama, ternyata pada ukiran Candi Borobudur tuh terdapat tentang situasi atau suasana Indonesia pada saat itu. Kayak adanya burung merpati, kemudian rumah panggung, dan kebudayaan-kebudayaan yang lain. Bisa kalian lihat aja ya pada gambar yang saya sediakannya. Kemudian di dalam seni dan aksara. Nah, di dalam seni dan aksara, pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Nah, seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada juga yang berbentuk puisi. Nah, berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada pitutur kitab keagamaan, kemudian ada kitab hukum, dan ada wiracarita atau kepahlawanan. Akan tetapi, yang berkembang di Indonesia itu hanya wiracarita. Jadi wiracarita itu sangat terkenal di Indonesia pada saat itu, mungkin sampai sekarang. Nah, wiracarita yang terkenal di Indonesia itu ada 2, ada kitab Ramayana dan Mahabharata. Tahu lah ya kalian isi dari kitab tersebut itu seperti apa. Kayak yang ada di cerita-cerita wayang kulit, kan itu berdasarkan dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Nah, berkembangnya sastra yang bersumber dari kitab Ramayana dan Mahabharata ini melahirkan pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa. Nah, ternyata jadi asal-usul wayang kulit itu ya bersumber dari adanya pencampuran kebudayaan antara agama Hindu dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, pertunjukan wayang kulit di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ini sudah begitu mendarah daging. Isi dan ceritanya itu banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat edukatif atau yang bersifat pendidikan. Nah, cerita dalam pertunjukan wayang ini berasal dari asli dari Indonesia. Nah, seni pahat dan
Ragam luas yang ada pada wayang itu disesuaikan dengan seni di perwayangan khas Indonesia. Jadi tiap daerah tuh pasti wayangnya itu pasti berbeda. Karena dilihat dulu gitu, dari kebiasaan-kebiasaan si masyarakat Indonesia itu seperti apa sih. Karena kan setiap daerah atau setiap tempat itu pasti memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi si wayang itu menyesuaikan. Kayak yang ada di Jawa Barat kan wayang golek gitu kan. Kemudian yang ada di Jawa Tengah ataupun Yogyakarta kan itu wayang kulit. Nah, kemudian dalam perkembangan seni sastra ini sangat cepat didukung oleh penggunaan huruf Pallawa, misalnya seperti adanya karya-karya sastra dari Jawa kuno. Ya, jadi sastra Jawa kuno itu ya berasal dari adanya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Jadi yang ada di dalam prasasti yang ditemukan di Indonesia itu kebanyakannya tuh bahasanya tuh bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Nah, pasti adanya kemiripan antara aksara Jawa dengan aksara Pallawa. Kayak bisa kalian lihat aja di gambarnya, itu ada contoh aksara Jawa itu seperti apa, kemudian aksara Pallawa yang dari India itu seperti apa. Dan juga di bawahnya tuh, nah itu menggunakan bahasanya itu bahasa Sanskerta. Nah, kemudian juga pada prasasti yang ditemukan di Indonesia itu terdapat unsur India dengan unsur budaya Indonesia. Misalnya ada prasasti dengan huruf Nagari dan huruf Balikun. Gitu ya. Jadi adanya pencampuran kebudayaan pasti di situ dalam dalam konteks bahasa gitu loh, antara bahasa yang ada di India kemudian bahasa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya itu ada sistem kepercayaan. Nah, tentunya di dalam sistem kepercayaan ini juga adanya hal yang membedakan antara kepercayaan yang terdapat di India dengan kepercayaan yang terdapat di Indonesia. Nah, jadi sebelum adanya orang India datang ke Indonesia, ternyata orang Indonesia itu sudah memiliki kepercayaan. Tadi ya, yang tiga tadi ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, pada masa praksara, orang-orang yang tinggal di Kepulauan Indonesia sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Nah, sebagai contoh, kalau ada orang yang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Nah, gitu ya. Jadi pada saat itu tuh, ternyata orang Indonesia itu sebelum adanya agama Hindu-Buddha itu sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Jadi kayak benda-benda itu ya dijadikan sebagai sebagai roh itu, sebagai benda keramat. Nah, di antara benda-benda itu ada lukisan seorang naik perahu. Ini juga memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakannya, yaitu alam baka. Nah, jadi pada saat itu tuh udah tahu gitu loh, bahwa setelah meninggal tuh pasti adanya kehidupan kembali. Nah, gitu ya. Nah, kemudian juga pada saat itu juga sudah percaya adanya kehidupan sesudah kematian, yakni sebagai roh halus. Gitu. Jadi roh halus itu selain kita belajar di agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, ternyata kepercayaan nenek moyang kita juga sudah mengenal gitu, sudah mempercayai bahwa setelah mati itu ya pasti adanya kehidupan lagi, yakni sebagai roh halus. Nah, kemudian juga ternyata di sini adanya juga pembedaan antara fungsi candi yang ada di Indonesia dengan fungsi candi yang ada di India. Kan seperti yang kita ketahui bahwa fungsi candi yang ada di India kan itu sebagai pemujaan terhadap dewa-dewa saja kan, kayak Dewa Brahmana, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Akan tetapi, kalau fungsi candi di Indonesia itu tuh berbeda. Ternyata selain untuk menyembah ketiga dewa tersebut, ternyata mereka juga menyembah terhadap raja-raja yang sudah meninggal. Karena menurut mereka, raja-raja yang sudah meninggal itu memiliki kekuatan magis ataupun kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang banyak gitu loh. Maka dari itu, si raja-raja yang sudah meninggal itu disembah gitu oleh mereka. Nah, salah satu contohnya tuh di Candi Prambanan misalnya. Nah, kalau jika kalian sudah pernah datang ke Candi Prambanan, kan di dalamnya itu ada patung dewa. Nah, ternyata sebetulnya itu tuh patung raja yang menyerupai dewa gitu. Jadi penyembahannya tuh selain untuk ke dewa, ternyata mereka juga menyembah ke raja-raja yang sudah meninggal karena menganggap mereka si raja-raja tersebut tuh memiliki kekuatan magis yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Kayak gitu ya. Jadi
adanya hal yang membedakan fungsi candi di India dengan di Indonesia. Nah, kemudian juga adanya bentuk bangunan lingga dan yoni, tempat pemujaan terutama bagi orang-orang Hindu penganut Siwa Wisnu. Nah, bisa kalian lihat itu di gambarnya, itu merupakan contoh dari bentuk lingga dan yoni. Kalau lingga itu yang di bawahnya, yang kayak meja itu, kalau yoni itu yang kayak tegak gitu ya. Nah, lingga ini adalah lambang Dewa Siwa. Secara filosofis, lingga dan yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemakmuran. Ya, kalian bisa bayangin aja kalau yang berdiri ini merupakan lingga, jadi ya bagaikan laki-lakinya, dan yang bawah ini yoni itu bagaikan perempuan. Maka dari itu tuh lingga dan yoni itu dijadikan sebagai lambang kesuburan. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sistem pemerintahan. Nah, ternyata di dalam sistem pemerintahan tersebut, di dalam sistem pemerintahan ini juga tergabungnya akulturasi kebudayaan antara kebudayaan India dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sebelum adanya sebelum adanya orang India masuk ke Indonesia atau sebelum adanya agama Hindu di Indonesia sendiri sudah dibentuknya sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahannya itu masih secara sederhana, yakni pemerintahan di suatu desa atau daerah tertentu. Nah, kemudian itu masyarakat mengangkat seorang pemimpin atau semacam kepala suku yang harus berwibawa dan kekuatan gaib. Jadi yang ingin menyalonkan sebagai kepala suku maupun kepala pemerintahan itu harus memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu, seperti harus berwibawa dan harus memiliki kekuatan-kekuatan gaib yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi itu persyaratan pada zaman dulu jika ingin jadi pemimpin, gitu ya. Nah, kemudian setelah masuknya agama Hindu ke Indonesia, ternyata di situ adanya perubahan secara signifikan dalam sistem pemerintahan. Nah, di mana adanya perubahan yang dalam konteks penamaan istilahnya yang asalnya nama wilayahnya tuh suku atau nama daerahnya tuh kayak suatu desa aja diganti menjadi kerajaan, kemudian yang asalnya namanya tuh kepala suku itu diganti menjadi raja. Nah, jadi sistem kerajaan datang ke Indonesia itu diawali oleh adanya agama Hindu di Indonesia. Nah, jadi sebelum adanya agama Hindu di Indonesia, di daerah Indonesia itu belum mengenal sistem kerajaan. Gitu. Tapi setelah adanya Hindu Buddha datang ke Indonesia, nah sistem kerajaan itu sudah mulai berkembang di Indonesia. Kayak gitu ya. Yang asalnya kepala suku berubah menjadi namanya raja, kemudian yang asalnya wilayahnya itu disebut juga menjadi kerajaan. Nah, kemudian adanya di sini akulturasi antara kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Indonesia. Kan tadi sebelum adanya Hindu Buddha di Indonesia, para pemimpin suku itu kan dipilih berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu seperti harus berwibawa, kemudian memiliki kekuatan gaib atau memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, setelah agama Hindu datang ke Indonesia, persyaratan untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi raja itu sama itu seperti zaman sebelumnya, di mana orang yang menjadi si raja itu tuh harus memiliki kekuatan-kekuatan gaib yang tidak dimiliki oleh orang lain, kayak gitu. Jadi intinya tuh kalau mau jadi raja ya harus kuat gitu, harus tangguh gitu loh intinya. Nah, si raja tersebut tuh disembah dan kalau sudah meninggal itu dipuja-puja. Kayak tadi ya si abu rajanya itu dimasukkan ke candi, kemudian nanti itu disembah oleh para pengikutnya seperti itu. Nah, itu merupakan hasil akulturasi antara kebudayaan India dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut pemateriannya mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Halo? Apakah masih ada orang di sini? Kita di sini sistemnya diskusi aja ya. Jadi nggak hanya dari saya aja yang membaca materi. Mungkin
dari kalian juga yang ingin sharing itu mengenai pelajaran yang sudah kalian pelajari tentang sejarah gitu loh, kayak atau enggak kalian pengen minta saran itu mengenai sejarah tuh harus seperti apa sih gitu loh. Belajarnya apakah ada trik khusus dalam mempelajari sejarah gitu ataupun sebagainya gitu loh. Jadi di pertemuan ini tuh tidak semuanya full materi gitu, melainkan ada juga pembahasan mengenai kayak sharing kalau antar teman ya, keluh kesah selama belajar buat SBM tuh seperti apa sih kayak gitu. Jadi nggak terlalu kaku juga gitu. Jadi bisa dibuat ajang silaturahmi atau ajang perkenalan mungkin gitu. Coba ada yang ingin ditanyakan, lewat chat juga boleh kalau sekiranya malu untuk bersuara. Nah, diketik di kolom komentar juga nggak apa-apa. Halo? Nah, oke, kayaknya kalian udah pada ngerti semua ya. Amin. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia, coba saya ingin tahu dulu kemampuan kalian. Kan tadi saya sudah menjelaskan nih mengenai teori masuknya Hindu-Buddha, serta akulturasi atau pencampuran kebudayaan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Hindu. Nah, di sini saya ada beberapa soal, yakni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 14 soal mengenai apa teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia serta akulturasi kebudayaan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India. Apa kita jawab bareng-bareng aja? Halo? Mau kalian jawab dulu sendiri atau jawab bareng-bareng aja secara langsung? Bareng-bareng aja, Kak. Oke, bareng-bareng aja ya, biar enak aja ya. Iya. Nah, nih ya, ada yang nanya dulu nih. Mau tanya, Kak, tips belajar sejarah biar paham gitu, soalnya cepet bosen orangnya. Oke, nah, saya ngerti kok kalian belajar sejarah tuh kayak bosen gitu kan sama guru di sekolah maupun guru di bimbel gitu. Nah, tapi mindset bosennya itu kalian harus hilangkan. Jadi kalian belajar sejarah, pemikiran kalian tuh harus, aku harus bisa belajar sejarah gitu. Aku harus paham. Kalau mindset kita udah bosen, mindset kita udah susah, ya belajarnya juga pasti susah. Karena pemikiran kita juga udah susah. Akan tetapi kalau pemikiran kita itu mindsetnya tuh gampang, ya belajarnya juga pasti gampang. Itu yang pertama. Gitu loh. Jadi ya dari diri kita sendirinya dulu, mindset kita yang ubah bahwa sejarah itu tuh bisa dan sejarah itu tuh gampang. Gitu istilahnya. Yang kedua, sejarah itu jangan dihafal. Ya, sejarah itu harus dipahami. Kalau dihafal, itu tuh susah banget itu. Kayak kalian ngapalin nih sekarang belajar sejarah tentang akulturasi. Nah, udah kayak gitu, yang pasti kebesokannya tuh pasti lupa. Tapi kalau kalian pelajaran sejarahnya itu dipahami dengan cara dibaca berulang kali, nah itu insya Allah pasti ingat. Meskipun kalian lupa, tapi pada saat kalian mengerjakan soal, itu kalian pasti mudah itu, pasti gampang karena kalian sudah paham. Dan sejarahku berpikirannya tuh harus secara kronologis gitu loh. Kalau dari saya itu seperti itu. Jujur saya sebagai guru sejarah, saya juga ngajar di sekolah, saya juga dulu kuliah di UPI, jurusan sejarah. Saya nggak tahu semua peristiwa-peristiwa sejarah, saya nggak hafal, tapi saya paham itu. Seperti itu. Jadi sejarah tuh ya harus dipahami secara kronologis. Kayak gitu. Tapi terus ini ada yang nanya lagi. Tapi gimana ya menurut saya gurunya juga harus pintar buat pelajaran. Iya, betul. Gurunya juga harus pintar dalam melakukan metode pembelajaran. Maka dari itu, kan saya tuh kayak di tengah-tengah pembelajaran kan kayak nanya ke kalian ngerti atau enggak, kemudian ada yang tanyakan ya itu tuh salah satu bentuk upaya agar sejarah tuh nggak bosen gitu loh, agar sejarah tuh bisa dipahami kan. Sejarah tuh harus dua arah gitu loh. Jadi nggak hanya dari guru saja, melainkan harus dari kalian. Kalau kaliannya banyak nanya, banyak merhatikan,
Nah, si gurunya juga senang gitu loh untuk menjelaskan suatu peristiwa sejarah kayak gitu. Terus ada yang nanya lagi nih. Jadi sebelum kita ngebahas soal ini, kita ini dulu ya, sharing dulu aja. Kalau sejarah Indo masih ada yang paham, Kak. Tapi kalau udah mengenai bangsa luar, kadang suka hilang gitu. Padahal awalnya paham. Oke, sebetulnya di dalam soal SBM, itu lebih banyaknya itu sejarah Indonesia. Ya. Nah, sejarah Hindu-Buddha ini pasti ada. Hindu-Buddha, Islam, pokoknya dari praaksara sampai reformasi. Tapi yang paling banyak keluar tuh biasanya tuh di Indonesia setelah merdeka. Mungkin setelah kita mempelajari tentang Hindu-Buddha, kita nanti akan belajar tentang Indonesia setelah merdeka. Nah, di Indonesia setelah merdeka itu kayak adanya masa revolusi, kemudian masa Orde Baru, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, kemudian ada Orde Baru dan reformasi gitu. Kak gimana nih ya? Kadang sumber dari buku sekolah dan sumber lain cerita sejarah. Oh gini ya, betul. Jadi sejarah tuh karena apa ya? Karena sosial tuh tiap orang tuh berhak untuk berpendapat asalkan memiliki penjelasan yang logis. Jadi tiap buku tuh pasti berbeda pendapat. Maka dari itu, kalau di sejarah tuh kalian banyak-banyakinnya ini soal, latihan soal. Kalau kalian hanya membaca materi aja, itu kalian nggak akan keburu dan pasti pusing. Tapi kalau kalian sering melatih soal, kayak tiap hari itu seenggaknya 5 soal gitu tentang mapel sejarah. Nah, kalau kita sering belajar sejarah, kayak sering ngelatih kayak apa ngerjain soal sejarah, itu tuh pasti lama-kelamaan tuh sudah kebaca gitu loh, kayak karakteristik soal sejarah itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi kalau kita tuh udah sering melakukan latihan-latihan soal, itu tuh kayak pasti udah terbiasa kan karakteristik soalnya tuh pasti sama. Itu aja kayak gitu. Jadi kalau kalian sebenarnya tuh membaca secara detail mengenai materi-materi sejarah itu nggak akan keburu sampai ke SBM. Maka dari itu ya kalian harus banyak latihan soal gitu loh. Tadi Kak, kira-kira materi yang sering keluar di UTBK tadi ya, kayak misalnya tuh lebih banyak aku sejarah Indonesia, maupun ada sejarah luar, tapi sejarah luarnya itu tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Tapi itu jarang banget sih. Yang paling banyaknya tuh ya itu dari masa Indonesia setelah merdeka. Itu pasti ada 3 soal atau 4 soal gitu loh. Kayak gitu. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kita lanjut lagi yang soal ya. Nah, soal yang pertama ya. Berikut merupakan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha sebagai masyarakat Indonesia. Bagi ya, maaf itu typo. Berikut merupakan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia. Kecuali apa jawabannya yang nomor 1? Jawabannya nomor 1 apa? Ada yang mau jawab? Halo? Jawaban nomor 1 apa? Berikut merupakan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia. Kalau jawabannya bukan A. Karena kan kalau A, tuh Candi itu kan berasal dari Hindu-Buddha. Nah, betul. Jawabannya adalah D. Dodol lah kayak. Dikenalnya sistem Kaska pada masyarakat Buddha. Nah, jadi masyarakat Buddha itu tidak mengenal Kaska. Yang hanya mengenal Kaska itu hanya masyarakat agama Hindu. Ya, jadi ini jawabannya tuh sangat gampang sekali. Ya, sebenarnya tuh apa sejarah tuh gampang, soalnya tuh nggak terlalu susah asalkan kita membacanya secara teliti ataupun secara pelan-pelan, itu pasti tahu itu loh jawabannya. Dan sering ngejebak, semakin sulit apa semakin sulit soal itu sebetulnya tuh jawabannya tuh gampang, ngerti gak? Tapi semakin mudah dipahami soal itu tuh si jawabannya tuh susah biasanya. Tapi kalau semakin sulit soal, kayak bahasanya tuh susah dimengerti, itu tuh sebetulnya tuh jawabannya tuh gampang. Kayak gitu. Nah, sekarang nomor 2. Teori arus balik yang dikemukakan oleh
Bos, mengemukakan bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena peran aktif yang dilakukan oleh tadi teori arus balik tuh oleh siapa? Tahu nggak? Hmm? Teori arus balik itu sama siapa tadi? Jawabannya apa? Jawabannya betul, dia oleh bangsa Indonesia. Jadi ingat ya, teori arus balik itu yang menyatakan bahwa agama Hindu itu berasal dari orang Indonesia yang belajar langsung ke India, kemudian balik lagi ke Indonesia dan menyebarkan agama Hindu. Ya. Nah, kemudian yang nomor 3, agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India. Pernyataan tersebut sesuai dengan teori? Ayo, apa jawaban yang nomor 3? Kalau para pedagang tuh masuknya ke kasta apa sih? Brahmana kah? Kesatria kah? Waisa, Sudra, atau Paria? Faisal. Jawabannya adalah Waisa. Betul. Oke ya, gampang ya. Nah, oke. Kemudian soal selanjutnya. Hipotesis kesatria diperkuat dengan cerita Panji yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memperlihatkan adanya proses penaklukan daerah-daerah Indonesia oleh para kesatria India. Pernyataan tersebut merupakan inti dari hipotesis yang dikembangkan oleh D. apa coba? Jawabannya adalah kalau kesatria itu sama siapa sih teorinya? Hmm? D. Jawabannya adalah bukan, Vanulerma bukan kesatria. Coba kita lihat dulu nih. Nih, oleh siapa kesatria? Najun? Oke, Majundar. oke, berarti jawabannya adalah E. Oke ya. E. Nah, betul. Kemudian kekuatan hipotesis Brahmana dalam proses masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia terlihat dari apa nih? Yang paling kuat dari teori Brahmana, masuknya agama Hindu dan Buddha adanya apa? Apa jawabannya? Brahmana. Iya, jawabannya adalah banyaknya para sastra yang menggunakan huruf Palawa. Oke ya, jawabannya berarti A. Oke, betul. Oke, kemudian teori arus balik yang dikemukakan oleh Frederick Habos mengemukakan bahwa proses masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia terjadi karena perang aktif yang dilakukan oleh ini mah udah ya sebetulnya. Udah gak sih? Udah ya yang nomor ini mah jawabannya tuh eh Kesatria. Oke, selanjutnya teori yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemegang peran aktif dalam proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia, yaitu teori dari apa jawabannya? Teori yang menempatkan bangsa Indonesia sebagai pemegang peran aktif dalam proses masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Waisya Iya, jawabannya itu Waisa. Karena pada saat itu Waisa tuh kan para pedagang. Jadi orang-orang para pedagang tuh ya yang paling banyak gitu loh melakukan apa transaksi perdagangan di Indonesia yang menyebabkan nantinya tuh adanya akulturasi kebudayaan atau penyebaran agama Hindu oleh orang India di Indonesia. Nah, salah satu bentuk akulturasi antara budaya Indonesia dengan budaya India pada bentuk bangunan candi terlihat dari hmm,
Apa jawabannya? C. B bukan? Jawabannya adalah B. B. Kaca atau patung yang terdapat di candi. Oke, lanjut. Bentar ya. Apa jawabannya? Pengaruh Hindu Buddha dari India terdapat di Indonesia dalam bidang kebudayaan. Dapat dilihat dari contoh berikut, kecuali jawabannya apa? Jawabannya adalah C, betul. Ya, lingkup rumah ibadah yang berundak-undak ya. Oke, kemudian masuknya Hindu Buddha ke Indonesia menyebabkan terjadinya akulturasi. Pengertian dari akulturasi tepatnya adalah, jadi akulturasi itu tadi apa sih? Perpaduan budaya. E. Oke, betul. Jawabannya E. Perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tanpa meninggalkan kebudayaan asli. Nah, kemudian perwujudan bentuk akulturasi Indonesia dan Hindu Buddha pada sistem kepercayaan dapat dilihat dari apa? Perwujudan. Oke, D. upacara apa? Iya, betul, D. Upacara keagamaan yang menggabungkan unsur pemujaan roh nenek moyang dengan tata cara upacara keagamaan Hindu Buddha. Ini soal terakhir ya. Sebelum datangnya Hindu Buddha di Indonesia, masyarakat Indonesia menganut sistem kepercayaan berupa Animisme. Animisme. betul, ya betul. Jawabannya adalah animisme. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia. Nah, kalian udah pusing belum belajar sejarah? Belum. Belum ya? Semoga masih tetap semangat belajar sejarahnya. Nah, kita mulai aja ya. Jika ada yang ingin tanyakan, nanti bisa tanyakan langsung aja ya. Kan ntar soalnya sama materi geser ya. Kan nanti paling gesernya sama ini ya, sama Kak Ihsan. Halo Kak Ihsan. Ya Kak, untuk materi paling hanya di-share ke siswa bimbel premium ya, yang daftar paket bimbel UTBK tadi. Cuma untuk setiap Zoom itu kita ada recordnya, akan di-record dan di-upload ke channel YouTube-nya. Jadi kalau yang mau baca-baca ulang materi, mau ngeliat ulang, bisa di-record di channel YouTube-nya ya. Bisa dilihat kok, ada video recordnya. Nah, gitu ya. Jadi kalau mau materinya, kalau mau soal-soalnya, sebetulnya itu contoh-contoh soalnya tuh hanya sebagian aja. Kalau kalian nanti masuk ke premium, yang tadi saya jelaskan tadi itu, kalian yang sudah include semua gitu loh, kayak materi-materinya sudah dapat, yang sudah dibuatkan oleh para tentornya, kemudian soal-soalnya lebih banyak lagi. Kalian bisa kapanpun bisa ngisi soal di aplikasi yang nanti yang sudah disediakan oleh Hore Digital. Jadi makanya segera gabung gitu loh. Jadi ya kalau mengenai ilmu tuh nggak rugi itu 500.000 tuh ya nanti bisa kalian tuh buat masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian harapkan gitu. Kalian ada yang berminat ke UPI nggak? UPI di Bandung tuh, alma Ada yang maternya mau Kak ke Wisnu UPI? ya Kak. Iya nih, ada yang mau nggak kuliah ke UPI? Itu jurusan pendidikan. Di UPI itu bukan pendidikan semua ya. Jadi jangan beranggapan bahwa masuk UPI itu jadi guru. Nggak kayak gitu ya. Sekarang di UPI banyak kok jurusan-jurusan yang di luar pendidikan. Kayak kedokteran juga ada di UPI kalau yang IPA. Tapi kalau yang sosum tuh banyak juga, kayak ada manajemen, akuntansi, dan yang lain sebagainya. Mungkin nanti kalau mau sharing-sharing tentang UPI itu kayak gimana, ya bisa langsung tanyain aja ya. Oke,
sekarang kita belajar mengenai kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia. Nah, kerajaan yang pertama kali yang berkembang di Indonesia, oh ini Ukti dekat rumah aku. Hehehe. Emang gimana rumahnya? Setiabudi. Oke, nanti lah ya kita sharing lagi. Sekarang kita bahas dulu materi mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, tapi saya menjelaskannya nggak dulu semuanya ya, jadi hanya beberapa kerajaan aja, karena waktunya yang tidak akan cukup gitu kalau semua kerajaan Hindu-Buddha dijelaskan sekarang. Dan takutnya kalian juga bosen, kayak gitu. Atau pusing gitu loh, nggak ngerti. Jadi maka dari itu saya menjelaskannya itu secara ringkas dan secara sekilas aja mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang berkembang di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini merupakan kerajaan pertama yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan Kutai itu bercorak agama Hindu. Nah, letak geografisnya, kerajaan Kutai ini berada di daerah Muara Kamang, di tepi Sungai Mahakam, yakni di daerah Kalimantan Timur. Bisa kalian lihat gambarnya atau petanya di situ, itu merupakan letak dari kerajaan Kutai. Nah, letak geografis kerajaan Kutai ini berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jadi, letaknya itu ya udah sangat strategis sekali gitu loh, antara jalur perdagangan ke Cina dan India. Nah, kerajaan Kutai pertama ini bernama Kerajaan Kutai Martadipura. Nah, raja pertamanya itu Kudungga yang bergelar Anumerta Dewa Warman. Jadi jika kalian nanti ditanyakan mengenai kerajaan pertama di Indonesia, itu merupakan kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini tuh memiliki raja pertama namanya itu Kudungga yang namanya tuh Anumerta. Nah, kemudian sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini ditemukan 7 prasasti yang dinamakan dengan prasasti Yupa. Nah, prasasti Yupa ini berangkat tahun 457 Masehi. Ini pada abad ke-5, prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, akan tetapi yang baru dibacanya itu hanya 3 prasasti saja, yakni menceritakan tentang silsilah, tentang tempat sedekah dan masa kejayaan. Jadi sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Kutai itu belum banyak itu. Jadi hanya prasasti Yupa saja. Mungkin dari kalian itu yang sudah menemukan sumber sejarah tentang prasasti tentang kerajaan Kutai, itu boleh juga dijadikan sebagai bahan rujukan, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sejarawan gitu loh ya. Nah, kemudian sistem kepercayaan, oh maaf juga ya. Jadi intinya tuh prasasti yang menceritakan tentang kerajaan Kutai itu dinamakan dengan prasasti Yupa. Ada 7 buah, tapi yang dibacanya itu cuma 3. Yakni tadi mengenai tentang silsilah kerajaan, tentang tempat sedekah. Jadi di dalam tempat sedekah itu maksudnya tuh diceritakan bahwa Sang Mula Warman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberikan sedekah 20.000 ekor lembu itu sapi kepada para brahmana di tempat tanah yang sangat suci, yakni di Waprakeswara. Jadi intinya tuh ya pada saat itu tuh Mula Warman tuh bersedekah 20.000 ekor lembu terhadap brahmana. Kayak gitu. Ini ya contoh prasastinya. Jadi yang baru dibacanya itu hanya ada 3 aja. Nah, kemudian sistem kepercayaannya. Nah, sistem kepercayaan kerajaan Kutai ini tentunya dengan adanya prasasti yang menceritakan tentang Mula Warman bersedekah terhadap para brahmana, itu kan secara tidak langsung berarti agamanya itu agama Hindu. Nah, kemudian, ada sistem pemerintahannya. Yang pertama itu adanya perubahan sistem pemerintahan yang semulanya suku berubah menjadi kerajaan. Nah, jadi pada saat Kudungga, itu sistem pemerintahannya itu masih kepala suku gitu. Tapi pada saat anaknya yang bernama Mulawarman, Aswawarman sampai Mulawarman itu sudah berbentuk kerajaan. Artinya, jadi kerajaan Kutai itu sebelumnya itu bukan kerajaan agama Hindu. Akan tetapi karena letak kerajaan Kutai itu sebagai jalur perdagangan antara Cina dan India, pasti secara tidak langsung orang India tuh apa ya singgah gitu loh di kerajaan Kutai. Pasti menyebarkan
kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan-kebudayaan India di kerajaan Kutai. Maka dari itu kan nama ayahnya sama nama anaknya Aswawarman sama Mulawarman itu kan, kalau Aswawarman dan Mulawarman itu tuh sudah agak berbau-bau India, tapi kalau Kudungga kan itu masih nama Indonesia gitu. Maka dari itu kemungkinan pada saat Kudungga memerintahkan itu belum masuknya agama Hindu. Tapi setelah anaknya yang memerintahkan kerajaan Kutai, itu ternyata itu sudah adanya akulturasi kebudayaan karena kebudayaan India dengan kebudayaan Indonesia. Nah, jadi intinya tuh apa ya, sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Kutai itu gak banyak. Itu tadinya hanya prasasti Kejubuah Yupa aja. Kayak gitu. Nah, kemudian masa kejayaannya. Masa kejayaannya tuh yang pertama, silsilah raja kerajaan Kutai menunjukkan pada abad kelima di Indonesia telah berisi sebuah kerajaan, yaitu kerajaan Kutai. Nah, ternyata di dalam prasasti Yupa tuh terdapat juga silsilah kerajaan Kutai, yakni pada abad kelima ternyata adanya sebuah kerajaan, namanya itu kerajaan Kutai. Kemudian dilihat dari namanya, Kudungga masih berbudaya Indonesia asli sehingga belum memiliki kasta. Nah, budaya India baru masuk ke Kutai pada masa pemerintahan Raja Aswawarman seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, pendiri kerajaannya itu adalah Kudungga, tapi pendiri dinasti itu Aswawarman. Jadi pada saat Kudungga memerintahkan itu belum adanya pengaruh dari India, belum adanya pengaruh dari agama Hindu seperti itu. Nah, kemudian juga ada masa keruntuhannya. Nah, masa keruntuhan kerajaan Kutai ini, kerajaan Kutai itu ada raja terakhir yang bernama Maharaja Garma Setia yang tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara, yakni ke-13 yakni Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Sebetulnya sih tentang kerajaan-kerajaan itu tidak terlalu banyak di dalam soal SDM. Jadi hanya yang sering keluar tuh hanya yang tadi, yang akulturasi dan yang lain sebagainya, itu yang itu. Tapi kalau kerajaan tuh cuman sekilas doang gitu loh. Nah, kemudian ada kerajaan Tarumanegara. Nah, yang pertama itu ada letak geografis. Nah, kerajaan Tarumanegara ini berada di daerah Jawa Barat, yakni di tepi Sungai Cisadane, yang saat ini merupakan wilayah Banten. Nah, berpusatnya itu di daerah Sundapura, yang saat ini dikenal sebagai daerah atau kota Bekasi. Mungkin kalian ada yang dari Bekasi. Nah, ya, Bekasi itu merupakan bekas ibu kota dari kerajaan Tarumanegara. Nah, akan tetapi letak ibu kota kerajaan Tarumanegara itu dengan keratonnya itu masih belum bisa dipastikan. Jadi masih ada yang bilang di Bogor, di Bekasi, dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Nah, kemudian awal terbentuknya kerajaan Tarumanegara. Nah, pada saat itu, pada awalnya, berdasarkan naskah Wangsakerta Tarumanegara, Tarumanegara didirikan oleh Raja Girajaguru Jayasingwarman pada tahun 358 Masehi. Ia merupakan seorang pendeta dari Salakayana di India yang mengungsi ke daerah Nusantara atau daerah Indonesia. Nah, pengungsi dari India yang mencari perlindungan akibat peperangan yang berkepanjangan yang terjadi di India. Jadi, Jadi Guru Jayasingwarman itu melarikan diri ke daerah Indonesia karena di daerah India itu sering terjadi konflik atau sering terjadi peperangan. Nah, kemudian setelah itu Jadi Raja Guru itu berkembang tinggal di daerah Indonesia, kemudian berkembangnya menjadi sebuah kota atau sebuah negara. Nah, nama asli kerajaan ini adalah Kerajaan Aruten, kemudian berubah nama menjadi Karuma atau Karuma Desya. Gitu ya. Jadi kerajaan Tarumanegara itu pada awalnya tuh namanya tuh Kerajaan Aruten. Nah, kemudian sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Tarumanegara ini ada dua. Ada sumber dari dalam negeri dan ada sumber dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri ini ada prasasti Ciaruten, kemudian prasasti Jambu, prasasti Awi, Pasir Awi, Kebun Kopi, Muara Ciaken, Tugu, dan masih banyak lagi, gitu ya. Tapi yang paling terkenal tuh prasasti Ciaruten, ya. Jadi prasasti Ciaruten itu adanya dua kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu,
Ialah kaki yang mulia Sang Pungawarman Raja di negeri Karuma Raja yang gagah berani di dunia. Jadi sebetulnya tuh inti dari prasasti-prasasti yang ditemukan di Indonesia itu yaitu menceritakan tentang kehidupan kerajaan-kerajaan hingga budaya yang berkembang di Indonesia. Jadi pasti setiap peristiwa sejarah itu ditulis di dalam prasasti itu. Kan pada zaman itu belum ada kertas ya, belum ada dokumen itu seperti yang ada sekarang. Jadi pada saat itu tuh ya untuk apa ya? Untuk menceritakan tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu tuh ditulis di batu itu. Jadi itu membuktikan bahwa ya daerah itu sudah pernah ditaklukkan oleh suatu raja atau oleh suatu dinasti kayak gitu. Nah, kemudian ada sumber dari luar negeri. Nah, sumber dari luar negeri ini itu sumber sejarah kerajaan Tarumanegara ternyata juga didapatkan dari berita musafir Cina yang bernama Fahian. Nah, Fahian ini datang di Jawa pada tahun 414 membuat catatan tentang adanya kerajaan Kolomo. Nah, jadi kerajaan Tarumanegara itu disebut juga dengan kerajaan Kolomo. Istilah Kolomo ini tentu dimaksudkan adalah kerajaan Tarumanegara. Itu ya, jadi kerajaan Tarumanegara itu sumber sejarahnya itu udah banyak. Kalau jadi selain dari adanya prasasti, ada juga sumber dari luar negeri, yakni dari musafir dari Cina yang bernama itu Fahian. Itu namanya. Oke, kemudian sistem kepercayaannya. Nah, sistem kepercayaannya sistem kepercayaan kerajaan Tarumanegara itu berkembangnya adanya agama Hindu, kemudian agama Buddha, dan agama animisme dan dinamisme. Gitu ya. Nah, agama Hindu seperti yang dianut oleh Purnawarman, kemudian agama Buddha, dan para pengikut lainnya. Ya, sistem ekonominya pasti Tarumanegara itu sudah melakukan kegiatan berdagang. Barang yang didagangkannya itu seperti ada beras dan kayu jati. Gitu ya. Nah, kemudian masa keruntuhan. Nah, masa keruntuhan dari kerajaan Tarumanegara itu ada Raja Segawarman yang sudah tidak peduli lagi terhadap kondisi di kerajaan Tarumanegara. Nah, jadi si Raja Segawarman itu sudah tidak mampu lagi melindungi kerajaan Tarumanegara dari beberapa serangan dari kerajaan lain. Nah, kemudian juga munculnya pesaing kerajaan baru, namanya itu Kerajaan Galuh. Ya, jadi Kerajaan Galuh ini didirikan oleh Ureti Kandayun, yakni cucu dari Trewetan, raja ke-8 dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, kemudian raja terakhir yakni tidak mempunyai putra. Jadi kan untuk meneruskan tahta kerajaan kan itu harus sama laki-laki. Tapi si raja terakhir Kerajaan Tarumanegara itu ya nggak punya anak laki-laki. Maka dari itu merupakan salah satu bukti bahwa kerajaan Tarumanegara itu runtuh. Kemudian juga adanya prasasti Kota Kapur, yakni pada tahun 686 yang menyatakan bahwa Dapur Kahiyang Sriwijaya Nagara berupaya melancarkan serangan kepada bumi Jawa karena dianggap tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. Artinya di sini itu adanya serangan dari kerajaan Sriwijaya ke daerah Jawa, yakni ke daerah Tarumanegara. Jadi nama silsilah di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu cukup sulit dan aneh didengar gitu loh. Jadi harus pelan-pelan juga bacanya juga ya. Terus mohon maaf juga apabila saya ada kata yang pabeliut misalnya gitu ya, karena susah membacanya. Kayak gitu. Nah, kemudian kerajaan yang ketiga itu ada Kerajaan Sriwijaya. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini tuh ada beberapa pendapat, yakni ada 3, yakni kalau menurut Sudes, ini pada tahun 1918, pusat Kerajaan Sriwijaya ini ada di Palembang. Nah, kemudian menurut Muns, ini mengemukakan bahwa Sriwijaya tadinya itu berpusat di Kota Kedah, kemudian berpindah ke Muara Takus. Nah, kemudian menurut Sukmono, dalam pendapat lainnya menyampaikan bahwa Jambi sebagai lokasi yang tepat bagi pusat kerajaan Sriwijaya. Artinya, kerajaan pusat Sriwijaya itu masih diperbincangkan oleh para ahli itu.
ada yang berpendapat di Palembang, kemudian ada yang berpendapat di Muara Takus, bahkan ada yang berpendapat di Jambi. Tapi sampai saat ini Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya dengan banyak perdebatannya. Nah, kemudian sistem kepercayaan kerajaan Sriwijaya, ini kepercayaan masyarakat Sriwijaya, yakni agama Buddha yang diperkenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Nah, Yaxin melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, yakni adanya aliran Buddha Mahayana dan Hinayana. Jadi kalau kerajaan Tarumanegara dan kerajaan Kutai itu masih agak berbaurnya agama Hindu, sedangkan kalau kerajaan Sriwijaya itu sudah beragama Buddha. Nah, pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya diantaranya adalah Dharmapala dan Sakya Kirti. Nah, kemudian kerajaan Sriwijaya ada di Palembang dan diperkirakan telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Nah, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapun Kahiyang. Jadi Dapun Kahiyang itu seorang raja yang membesarkan nama kerajaan Sriwijaya. Ingat ya, Dapun Kahiyang. Nah, kemudian juga Sriwijaya berkembang sampai abad ke-13 dan sejak itu Sriwijaya berhasil ditaklukkan oleh San Fosi, yakni suara bumi dari daerah lain. Nah, kemudian sumber yang menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya ini ada prasasti Kedukan Bukit, kemudian ada prasasti Telaga Batu, prasasti Karangkulo, ada prasasti Karangbrahi, prasasti Kota Kapur, dan prasasti Ligor. Tentunya kalau kalian mengikuti bimbel premium, mungkin prasasti ini juga ada penjelasannya di dalam buku pembahasan. Gitu. Jadi dalam buku pembahasan itu sudah lengkap itu mengenai isi-isi prasasnya itu apa dan yang lain sebagainya. Jadi ya jangan lupa ikut yang premiumnya. Kalian cuma bayar 500.000 tapi itu sudah include semua materi yang akan diajarkan di UTBK. Kayak sejarah, mungkin kalau sosum kan ada sejarah, sosiologi, geografi, ekonomi, ada KPA juga, ada dan yang lain sebagainya. Tapi di sini ada yang ini enggak ada yang gap year enggak di sini? Ada yang gap year enggak? Atau enggak sebelumnya udah pernah ikut SBM? Ada yang pernah? Kak, saya sebelumnya udah ikut SBM tahun 2021. Ada yang udah pernah belum? Apa di sini kelas 12 semua belum pernah mengikuti SBM? Halo. Halo. Iya, Kak. Oh, ini kelas 12 semua ya, belum ikut SBM. Oh, kelas 12. Bentar lagi kalian ini ya, ujian sekolah sama ujian praktek ya. Semangat ya, semoga ujian sekolahnya diperlancar, mendapatkan nilai yang memuaskan. Semoga aja yang mengikuti SNMPTN, semoga diterima jalur rapot, jadi biar nggak mikir lagi itu istilahnya. Saya juga dulu di UPI masuknya jalur undangan, jalur SNMPTN. Ya semoga aja kalian yang terbaik itu ada yang diterimanya jalur SNM, ada yang diterimanya jalur SBM. Ya semoga urusannya diperlancar sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, lanjut lagi ya. Sumber luar negerinya ini ada beberapa berita, yakni ada berita dari Arab, kemudian ada berita dari India, yakni berita dari India itu adanya prasasti Nalanda, kemudian adanya prasasti Tanjore dan prasasti Sri Lanka, dan ada berita dari Cina. Seperti itu. Nah, kemudian masa keruntuhannya. Nah, kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-13 Masehi. Kemunduran ini terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya adalah dari faktor alam, ekonomi, politik, dan militer. Dilihat dari faktor geografi, itu ditinjau dari faktor alamnya, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena kota Palembang semakin jauh dari laut. Oke, jadi pada saat itu, bisa kalian lihat di peta, daerah Pulau Sumatera itu Palembang tuh dekat ke laut gitu kalau zaman dulu.
Tapi karenanya adanya penumpukan lumpur yang mengakibatkan daerah Palembang tuh jauh dari laut. Nah, itu merupakan salah satu faktor kelumpuhan kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu berbasis aku kerajaan maritim, ya. Kemudian ada faktor ekonomi. Ditinjau dari ekonomi, kota Palembang yang semakin jauh dari laut menjadi tiga strategis lagi. Jika ya kapal-kapal tuh ya udah nggak singgah lagi ke Sriwijaya karena ya jauh dari laut. Kemudian faktor politiknya perekonomian di Sriwijaya yang semakin lemah itu menyebabkan Sriwijaya tidak mampu mengontrol daerah kekuasaannya. Akibatnya, banyak daerah-daerah bawahannya berusaha untuk melepaskan diri. Jadi kerajaan-kerajaan vasal atau kerajaan-kerajaan bawahannya itu berusaha untuk melepaskan diri dari kerajaan Sriwijaya. Yang terakhir itu ada faktor militernya. Dalam segi militer, kemunduran Sriwijaya disebabkan adanya serangan militer dari kerajaan lain. Jadi karakteristik kerajaan yang ada di Indonesia itu kayak bangkit, kayak awal muncul, masa kejayaan runtuh, gitu loh. Kayak awal mula muncul, kejayaan runtuh. Jadi Ibnu Khaldun gitu loh, seperti itu. Ya, mungkin kita ngebahasnya sampai kerajaan Sriwijaya dulu, Kak. Karena mungkin waktunya yang sudah tidak cukup untuk menjelaskan mengenai materi selanjutnya. Mungkin kalau kalian ikut premium, nanti mendapatkan modul atau PowerPoint yang sudah saya buat. Itu seperti ini, ini udah lengkap juga. Gitu. Oke, mungkin Kak, itu aja. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Sebelum ditutup, kalau dia mau ditanyakan, ditanyakan. Mungkin untuk yang selanjutnya untuk dibahas di pertemuan selanjutnya ya, Kak. Iya. Atau mau request nih dari kalian mau ngebahas apa buat pertemuan selanjutnya. Jadi saya biar enak ngejelasinnya. Bisa request dengan cara DM IG Hari Digital atau kalian join ke grup-grup diskusi binaan Hari Digital. Kita ada grup PA sama ada grup Telegram. Bagi yang ingin join ke grupnya bisa DM ke IG Hari Digital juga gitu. Atau sekarang aja deh, mumpung ada sok. Kak, minggu selanjutnya pengen ngebahas ini gitu. Jadi biar saya persiapin materinya. Ya, kalau dia mau request bisa request di kolom chat ya. Kalau misalnya masih belum tahu atau masih bingung, bisa juga kerajaan DM IG Islam. Digital gitu. Oke, kerajaan Islam. Terus selain kerajaan Islam ada kerajaan apa materi apa lagi? Apa mau ngelatih soal-soal ataupun sebagainya gitu. Saya kalau sejarah tuh enaknya tuh belajar tentang soal-soal, jadi di dalam soal-soal itu tuh udah mencakup ke semuanya. Terus nama-nama kerajaan Hindu-Buddha apa aja, Kak? Oke. Bisa buat file next selanjutnya, materi selanjutnya tuh, Kak. Iya. Pertemuan selanjutnya. Oke, list kerajaan Hindu-Buddha tuh ada banyak. Dimulainya itu ada kerajaan Kutai, kemudian ada kerajaan Tarumanegara, kemudian ada kerajaan Sriwijaya, kemudian ada kerajaan Medang, kemudian ada kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang tadi, ada kerajaan Kediri, kerajaan Singasari, dan kerajaan Majapahit. Oke, masa Orde Baru dan Reformasi itu seru tuh kayaknya. Orde Baru, oke. Terus bahas Renaissance, berarti abad ke-8 di Eropa ya. Ada Renaissance, Pelarung. Oke ya. Ini sebetulnya saya tuh punya minggu depan ya. Apa? Iya, minggu depan punya minggu file depan mengenai 2 minggu lagi. Jadi kalian kalau mau file ini ya tinggal cek aja sih sebenarnya. Saya punya buku-buku sejarah gitu, modul-modul, jadi yang udah diringkas gitu tuh. Ya, kalau misalnya kalian ikut kayak grup WA, grup diskusi, dan grup belajar dari Hore Digital, binaan Hore Digital, kita ada grup WA sama grup Telegram, nanti akan ada info Zoom sama latihan soal gitu. Terus juga akan di-share via IG juga. Cuma itu kan kegiatannya paling cuma seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya gitu. Dan jadwalnya juga nggak nentu. Cuma kalau kalian daftar paket bimbel premiumnya, itu hampir setiap minggu itu akan ada live teachingnya, rutin seminggu bisa nyampe 3 kali 4 kali live teaching. Terus juga akan ada latsolnya tiap minggu.
rutin Ya gitu. jadi pembahasan materi sama soalnya tuh beda ya kayak kalau yang premium tuh. Ya Ya, kan? ya Ya, lebih lengkap gitu. jadi seminggunya tuh full itu tiap hari kalian tuh belajar. Bener gak? Kak, takutnya ada yang nanya kalau masuk ke grup tuh bayar atau enggak, Kak? Ya, kalau yang grup diskusi itu free, gratis. Link-link grupnya kadang suka di-share di Instastory sama kadang di-share ke ya bisa DM aja gitu, bisa DM nanti di-share kok. Gitu. Ya, Ya, kok. pokoknya Kecuali kalau yang grup bimbel ya, kalau grup bimbel premium itu berbayar sesuai yang tadi 500.000 gitu. Tapi di situ langsung ada tentornya langsung, jadi bisa tanya apa saja, tanya soal kapan saja gitu. jadi 500.000 tuh bukan ini aja ya, bukan kalian masuk grup aja, melainkan ada sebuah aplikasi ya kayak. Aplikasi itu tuh sudah lengkap itu di situ mengenai soal-soal SBMPTN-nya, kemudian ada video pembahasannya, kayak gitu ya kayak. Ya, Jadi kalian bayar 500.000 itu ya udah include, itu terbilang murah gitu kalau dibandingkan yang lain kan sampai berjuta-juta itu. Tapi kalau di Hore Digital tuh ya kalian 500.000 tapi udah include gitu loh sama soal-soal pembahasan materi dan yang lain sebagainya. Bener ya kak ya? Ya gitu mungkin mungkin ya. kalau info selanjutnya bisa langsung DM aja gitu ya. Atau tanya tadi di WA-nya, ya ada kan. Atau bisa lihat aja infonya di postingan Igora Digital, udah lengkap semua gitu. Iya. Karena udah Kepo malam, aja. udah pada ngantuk juga kali ada. Tapi malam minggu Iya biasanya malam pada minggu. Tapi seger-seger kayaknya semua gitu. yang masuk ke sini tuh yang jomblo deh kayaknya. Ya, Dan juga kadang ya ambis-ambis sih kan. ya semoga lah diperlancar. Iya ya, kalau kalian mau DM IG saya, mau nanya masalah juga boleh. Tapi mending ke Hore Digital dulu aja. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi di kolom chat, kita cukupkan saja ya Kak. Iya, Yang udah lain juga aja. kita cukup. Ya, Baik, terima kasih Kak Wisnu yang udah mengajar hari ini dan memberikan materi. sama-sama. Dan terima kasih buat kaliannya yang peserta yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga Amin. bisa lolos ke perguruan tinggi impian gitu. Kalau ada Amin. kekurangan dari kakak atau dari Hore Digital, mohon dimaafkan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi